Assalamualaikum bunda-bunda, bertemu dengan saya bundanya si kembar yang kali ini mau berbagi pengalaman sharing tentang kehamilan kembar. Pertama kalinya tahu hamil kembar, kondisinya itu memang ada telat ya, datang bulan. Jadi mungkin ada sesuatu nih gitu. Akhirnya coba dites pack dulu dan ternyata hasilnya memang ada 2 garis dan itu tebal. Jadi bukan samar-samar lagi, langsung tebal gitu. Ya saat itu memang ya bersyukur ya, alhamdulillah diberikan kepercayaan lagi untuk dapatkan kehamilan lagi gitu. Akhirnya setelah dites pack, sorenya kita ke Opjin dan langsung dicek ya secara USG seperti ini hasilnya, ya kan. Yang sebelumnya juga sudah pernah saya share di di channel YouTube ini. Jadi menunjukkan memang ada satu kantung janin, satu kantung ketuban gitu. Saat itu memang yang di pikiran kami ya memang hanya satu saja gitu, satu bayi lah, calon bayi. Kemudian di usia 7 minggu, berarti 1 minggu setelah cek USG yang pertama tadi, itu pagi-pagi saya memang ada kondisi flek, tapi fleknya mungkin beberapa tetes ya, bukan flek yang banyak itu enggak, beberapa tetes. Cuman karena sebelumnya punya pengalaman di kehamilan anak yang pertama itu tidak ada gangguan gitu, jadi ya alhamdulillah tidak ada gangguan lah seperti itu. Dan kondisinya saya ada flek saat itu, jadi kayaknya ada sesuatu deh gitu. Akhirnya coba untuk ke Opjin lagi, ada keluhan gitu kalau misalnya ada flek walaupun hanya beberapa tetes gitu, dan mungkin di sebagian ibu hamil mungkin normal ya, mungkin ya, karena saya mungkin sebelumnya tidak pernah merasakan hal ini, jadi langsung dicek lah ke Opjin. Dan ternyata ketika dokternya melihat kan, oh ada flek nih di usia dini kehamilan, itu refleks bilang aduh gitu, aduh, kata dokternya seperti itu gitu. Jadi saat itu kayaknya pertama dengar dokter bilang aduh itu tuh kayak saat itu juga, detik itu juga saya seperti sudah ikhlas gitu, ikhlas dengan kondisi resiko terbesar yang akan didapat. Dan ya saat itu seperti sudah ikhlas saja untuk melepas saat itu ya, di detik itu seperti ya udah ikhlas saat itu. Kemudian dokternya langsung ya udah Bu, ayo kita cek dulu. Oke, setelah dicek dan ternyata videonya seperti ini. Justru ada 2 kantung janin yang terlihat gitu, yang Bu ini yang kemarin 1 kata dokternya, ini ada 2 Bu kata. Langsung bingung saat itu, memang maksudnya gimana dok gitu, dan ternyata ibu ini kembar gitu. Jadi memang kondisi itu ya baru pertama tahunya kalau misalkan diberitahu ini kemungkinan punya calon bayi kembar gitu. Itu kayak yang sebelumnya, sedetik sebelumnya sepertinya kayak udah ikhlas nih mau lepas, justru malah ditambah gitu. Nah itu campur aduk sih, haru campur ada sedih, campur ya masya Allah ya, ya memang udah qadarullah gitu. Kita udah tidak menyangka sebelumnya akan ada kejadian seperti ini gitu. Penyebab hamil kembar sebenarnya banyak ya bunda-bunda. Mungkin kalau misalkan secara teoritis gitu kan, pernah dapat informasi kalau misalkan salah satu diantaranya
yang pasti karena program khusus yang dibuat oleh medis ya, contohnya misalkan kayak bayi tabung atau apa namanya ya, program-program khusus medis gitu ya, yang kemungkinan besar mendapatkan bayi kembar gitu. Atau misalkan ada juga yang bilang suka makan umbi-umbian, jadi ada di belahan negara ya, di suatu negara tertentu yang memang rata-ratanya apa namanya, menghasilkan bayi kembar karena warga sekitar itu dari pola makannya itu menyukai umbi-umbian, katanya begitu. Kemudian ada juga yang bilang kalau misalkan genetik ya kan, itu ya biasanya seperti itu ya, genetik. Jadi mungkin dari keturunan suami atau istrinya yang itu beresiko besar gitu akan mendapatkan bayi kembar. Adapun di usia yang di atas 30 tahun juga bisa memicu juga bayi kembar, atau secara alami yang mendadak gitu, yang tiba-tiba dapat bayi kembar. Nah, itu juga bisa juga gitu. Nah, untuk di saya pribadi ya, memang saat itu tidak melakukan program khusus kehamilan, jadi tidak melakukan promil dan terjadi secara alami aja gitu. Jadi dari jarak usia anak yang pertama kurang lebih 6 tahun, lalu alhamdulillah mendapatkan bayi kembar ini dengan jeda waktu 6 tahun itu, dan itu memang secara alami saja gitu, yang apa namanya, tidak melakukan juga minum suplemen vitamin gitu, enggak. Jadi emang benar-benar, makanya ya cukup kaget juga gitu kan, kembar lagi. Dan kalau ditanya juga dari keturunan suami juga ada, tapi jauh gitu, kakeknya, saudaranya, dan kakeknya lagi gitu, jadi cukup jauh. Ada memang kembar laki-laki gitu ya, mungkin saja sih ada faktor itu, cuman memang cukup jauh ya gitu. Nah, untuk dari saya pribadi, keturunan saya ya dari silsilah keluarga belum ada sih kayaknya bayi kembar gitu. Dan dari usia memang saat itu sudah menginjak kurang lebih 34 tahun ya. Jadi memang di atas 30 tahun gitu. Dan kayak tadi ya, mungkin makan umbi-umbian, saya rasa sih kayaknya semua sama ya, suka umbi-umbian gak sih gitu. Jadi gak tahu juga gitu ya. Ya mungkin ini juga, apapun itu ya memang sudah qadarullah ya, sudah takdir Allah gitu, yang memang kita sendiri tidak menyangka-nyangka gitu. Kondisi fisik ya yang dirasakan dan keluhannya gitu kan, di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga ya. Rasa banget untuk saya pribadi itu adalah di trimester yang pertama gitu. Jadi memang benar-benar karena adaptasi tubuh kan baru terjadi apa namanya, ketidakseimbangan metabolisme, hormonal gitu, apalagi langsung 2. Jadi istilah ada 3 jantung dalam satu tubuh, 3 paru-paru, jadi semua berbagi ya. Jadi memang benar-benar di trimester pertama yang benar-benar kerasa banget gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, di usia 7 minggu yang setelah cek USG yang sebelumnya itu belum merasakan apa-apa tuh, tapi di menginjak 8 minggu ke atas itu sudah mulai berasa, dari mulai mual parah, muntah. Jadi memang sebelumnya kan saya bekerja nih, di usia sampai usia 7 minggu saya masih bekerja. Hanya saja saya kadang-kadang kan feeling kita, sinyal-sinyal tubuh yang dirasakan itu kayaknya nih beda nih. Jadi memang saat itu saya off, benar-benar tidak bekerja lagi, di rumah aja, fokus terhadap kehamilan kembar ya. Jadi memang di situ sudah mulai merasa tuh mual, muntah, tiap pagi muntah.
gosok gigi muntah, ngelihat makanan muntah, mual, dan sampai membayangkan ini belum dimakan, belum menghirup aromanya, tapi membayangkan di pikiran aja tuh udah bikin pengen muntah gitu. Itu nggak tahu apapun itu kecuali mungkin air putih dan buah ya. Jadi yang lain bener-bener bikin muntah sih gitu. Nah tapi kan memang dari situ kita konsultasi ya ke Objin gimana baiknya, kemudian diberikan suplemen anti mual. Jadi kita patuhi saja gitu aturan-aturan itu. Oh ya, ada suplemen yang harus diminum, dan jangan lupa juga untuk asam folat itu wajib diminum, dan beberapa suplemen yang direkomendasikan oleh dokter itu wajib banget diminum ya buat bunda-bunda gitu. Dan alhamdulillah tidak sampai dirawat inap walaupun memang setiap hari mual dan muntah gitu. Jadi makan aja mungkin sambil merem, karena kalau ngeliat tuh pas bawaannya pengen mual, jadi sedikit-sedikit makan. Kita tahu kita ada yang kondisi berbeda dalam tubuh kita, ya mungkin perlahan aja gitu, tapi tetap harus dijaga makanannya sedikit-sedikit, jangan sampai karena mual muntah tidak makan sama sekali ya. Jadi memang benar-benar ya harus sabar tuh di trimester pertama gitu. Kemudian di trimester kedua ya usia 3, 4 bulan, 5 bulan, 3 ya 4, 5, 6 itu mungkin dibandingkan dengan pengalaman hamil pertama ya, dulu anak yang pertama kan dulu kayak hamil kebo, orang bilang tuh kayak nggak dirasa gitu. Bahkan sampai usia seminggu sebelum lahiran normal itu saya masih bekerja tuh di kehamilan anak pertama. Nah di yang kembar ini di usia trimester kedua itu memang berasanya kayak udah hamil 7, 8, 9 gitu, karena emang dari secara physically juga udah kelihatan ya, kelihatan lebih besar, lebih ngap. Jadi memang nafasnya juga udah susah gitu, telapak kaki sakit. Jadi jalan gitu kan, mondar-mondir di rumah, jalan ke depan rumah itu telapak kaki tuh udah mulai sakit tuh. Terus mau ke 5, ke 6 itu berasa kayak udah 9 bulan gitu. Jadi kalau mungkin ya dia kehamilan kembar itu kayak 2 sampai 3 tingkatan mungkin. Itu lebih dari kehamilan dengan bayi yang tidak kembar gitu. Jadi berasa kalau baru 3 bulan tuh kayak udah berasa 5 bulan gitu. Kalau udah 6 bulan di bayi kembar tuh kayak berasa udah 9 bulan gitu. Itu untuk saya pribadi ya, karena memang dari 6 bulan itu udah mulai tidur tuh udah susah tuh, miring kiri, miring kanan, apalagi terlentang tuh susah banget. Sakit pinggangnya sakit, kalau tidur duduk pun juga udah sakit bagian bawahnya, jadi susah tidur aja udah susah banget. Terus yang dirasakan juga untuk saya pribadi ya, itu jerawat seluruh tubuh timbul secara hormonal. Jadi memang nggak diobatin saat itu. Konsultasi dengan Objin juga ini respon tubuh aja Bu, jadi nanti memang akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi beda-beda ya setiap ibu-ibu hamil gitu ya reaksinya gitu. Terus kayak nafas juga udah mulai sesak, jadi kalau ngobrol tuh udah mulai nggak banyak-banyak karena emang bener-bener ngap gitu kan, sesek gitu. Di semester ketiga itu kaki udah mulai bengkak ya, telapak kaki bengkak, tapi alhamdulillah tidak ada riwayat hipertensi. Jadi memang respon tubuh aja gitu, karena beratnya bertambah-tambah ya. Dan mungkin bisa dilihat di foto yang ini, itu gede banget di usia 7, 8 tuh. Kalau jalan juga udah mulai susah, mau cuci piring aja
susah gitu, karena berdiri lama tuh perlu energi ekstra buat nafas gitu. Jadi emang berasa banget. Dan memang di beberapa kondisi kan ada yang bilang, oh kalau hamil tuh jangan dibawa istirahat mulu, gerak dong gitu. Nah, untuk kehamilan kembar ini sangat disarankan buat bunda-bunda ya. Kita yang paling tahu tubuh kita perlu istirahat kah, atau perlu aktivitas kah, atau memang butuh asupan apa, itu kita yang paling tahu kan. Jadi nggak harus setiap kehamilan itu ya harus beraktivitas segala macem gitu kan, karena emang kejadian di anak pertama itu masih bekerja dengan naik turun tangga lantai 1, 2, 3 tuh alhamdulillah ya, itu memang ya biasa aja gitu. Tapi di kehamilan kembar ini di usia 4 bulan aja kayaknya udah nyerah deh, jalan aja kayaknya udah sesak banget gitu. Jadi ya kita lah yang paling tahu kan kondisi kita bawa istirahat itu, memang kita yang paling tahu tubuh kita nih kayaknya memang perlu ekstra juga, ekstra istirahatnya, ekstra nutrisinya, semuanya ekstra gitu. Memang saat itu hamil di kondisi pandemik waktu itu, COVID, jadi diwajibkan untuk vaksinasi. Nah, di usia 6 bulanan ya, waktu itu saya divaksin Pfizer ya, 2 kali, jadi kondisinya alhamdulillah sih sehat gitu ya. Kemudian divaksin Pfizer, dan efeknya waktu itu malam, jadi pagi divaksin, malamnya itu berasa menggigil banget, menggigil kedinginan gitu. Mungkin terjadi beberapa jam deh. Habis itu biasa aja sih. Udah itu aja sih reaksinya ya, reaksi divaksin. Nah, qadarullohnya di 2 minggu setelah vaksin terakhir itu positif. Jadi memang mungkin waktu itu kan cek urin secara berkala ya, kan khawatir ada hipertensi ya kan, proteinuria seperti itu ya, dan beberapa cek medis lainnya gitu. Mungkin di rumah sakit itu sih, mungkin ya ketularannya, terinfeksi gitu. Jadi pulang dari cek urin 2 hari setelah itu merasa kayak badan kok nggak enak ya, nggak demam sih, tapi lebih kepalaku agak pusing, terus kayak agak meriang, terus tenggorokan agak seret gitu, tapi nggak sakit, lebih ke kayak nggak enak seret gitu. Nah, karena memang saat itu sedang kondisi pandemik, kayaknya langsung dicek ke dokter gitu kan, dan memang ternyata positif COVID. Dan waktu itu mendapatkan suplemennya lebih ke vitamin aja sih, nggak ada obat-obatan khusus kalau saya lihat ya. Jadi memang benar-benar vitamin gitu, dan vitamin C, vitamin B banyak ya, dan yang pasti wajib ya asam folat, seperti itu aja. Dibanyakin minumnya, isolasi dulu makannya, dan alhamdulillah mungkin berangsur membaik ya setelah semingguan sih. Baik Bunda, itu tadi sharing pengalaman hamil kembar saya pribadi, dan pasti kita yang pernah mengalami hamil kembar juga jadi inget-inget lagi gitu ya, banyak kenangan-kenangan yang kadang-kadang lucu, yang unik gitu. Dan emang beda sih untuk hamil kembar dengan dengan janin yang satu, itu beda banget, semua serba ekstra. Dan kita tahu ya sinyal-sinyal tubuh kita harus bagaimana, apakah memang harus istirahat yang lebih, makanan yang harus dijaga juga gitu kan. Dan alhamdulillahnya sekarang si kembar sudah 3 tahun, dan kalau dilihat dari video-video sebelumnya itu sempat dipost juga tentang 2 kantung janin ya. Jadi memang kalau si kembar ini 2 kantung janin itu tebel, perbedaannya itu kemungkinan besar memang tidak identik. Jadi biasanya untuk kalau kembar tuh kayak jadinya perempuan laki-laki gitu, jadi memang tidak identik. Kecuali kalau dia dari 1 sel telur kemudian jadi 2 kembar, itu biasanya perbedaan batasan kantung janinnya itu tipis gitu. Nah, kalau
dari video-video sebelum saya ini yang sudah di post itu memang tebel kan, bedanya kelihatan banget. Nah itu biasanya memang tidak identik gitu, makanya dari video-video sebelumnya juga terlihat ya beda banget gitu, jadi nggak sama mukanya. Dan ya itu memang dinikmati saja ketika hamil kembar, karena memang harus ekstra juga. Mungkin ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, gimana ya gitu. Dan kayaknya hampir sama sih semua mengalami ya, ibu-ibu hamil kembar khususnya gitu kan. Ini gimana nih, khawatir gitu kan. Nggak apa-apa, tinggal kita konsultasi dengan dokter yang kita percaya gitu, gimana baiknya gitu ya. Mudah-mudahan sih mendapatkan jalan solusi yang terbaik. Kita juga jadi lebih tenang, support suami, keluarga itu juga penting. Gimana kita membawa kehamilan kita itu dengan baik dan sehat juga gitu.